Shalom, selamat pagi semua. Shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja, luar biasa, amin. Mari kita mau datang sama Tuhan, kita mau beribadah sama Tuhan, kita mau bawa hati yang bersyukur, amin. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk setiap hari, kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada kasih setia Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Pagi hari ini kami datang untuk bersyukur, kami datang untuk memuji-muji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama menikmati kehadiran Tuhan pagi hari ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita sama-sama. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, Sama-sama. ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Yang bersyukur, sama-sama kita katakan. Ku mau selalu bersyukur, Dan kami mau tetap bersyukur. selalu bersyukur. Apapun yang kami hadapi hari-hari, kami mau tetap bersyukur. Dalam segala keadaan kami mau tetap bersyukur. Menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Sama-sama katakan, ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kami punya Bapa yang setia. Haleluya. Oleh karena itu kami mau tetap Kami syukur bersyukur Tuhan. mau selalu bersyukur. Haleluya. Buat kasih setiamu. Haleluya. Kami bersyukur buat Ya lama ya lama syada ya lama. Haleluya. Engkau sungguh baik. Haleluya. Ini pujian dari hati kami. Lama ya lama syada ya lama. Bapa. Haleluya. 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 Kami tahu Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang menyertai kami. Kami percaya ada tangan-Mu yang selalu menopang kami ketika kami terjatuh. Kau angkat kami. Makasih Bapa. Biarlah kami bersyukur senantiasa sebab kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur, ku bersyukur, Selalu baik. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Haleluya. Selama-lamanya kami akan terus menyembah Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang mulia.
Haleluya. Setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan? Mari bersama-sama kita akan pujian kita. Haleluya. Mari bersama-sama katakan maju, serukan nama Yesus. Katakan maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Haleluya. Iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Mari bersama-sama kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Siap melompat bagi Tuhan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama siapa? Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan. Nama di atas segala nama. Haleluya. Mari bersama-sama katakan bangkit, serukan nama Yesus. Oh maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Mari dengan iman katakan bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Siapa melompat bagi Tuhan? Nama Yesus, menara yang kuat. Haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Mari bersama-sama nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, lebih lagi buat Tuhan. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama siapa kamu? Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Mari serukan nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, saya mau ada untuk melompat bagi Tuhan. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Mari alami kemenangan bersama dengan Tuhan. Dia nama yang berkuasa. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Oh nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Sekali lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Api kemuliaan Tuhan boleh tercurah atas setiap kita. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Katakan wuuu. Haleluya. Bersama-sama dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah. Bersama-sama dengarkanlah
semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh. Siapa lompat bagi Tuhan? Api kemuliaan-Nya tercurah dari. Mari penuhi setiap kami Tuhan. Mari bangkit gereja Tuhan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan oh Yesus kita dahsyat. Haleluya. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan. Dialah yang perkasa. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk bersama-sama. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi. Angkat suaranya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa siapa? Mari bangkit bersama-sama, come on. Api kemuliaan-Nya tercurah dari. Mari penuhi setiap hati kami Tuhan. Mari bangkit. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada haleluya bahwa Yesus. Mari bersama-sama. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Mari bangkit gereja Tuhan. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia. Haleluya. Sekali lagi katakan nabi. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja. Lebih semangat katakan segala raja. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Haleluya. kita, Raja di atas segala raja. Silakan. Wow, luar biasa Tuhan kita, amin. Dia Raja segala raja, amin. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat berkuasa. Tapi kita jangan lupa bahwa Dia juga Bapa. Ya. Dia Bapa yang baik. Ya. Bapa yang mengasihi kita. Ya, Yesus. Bapa yang mengatakan bahwa aku tidak sekali-kali meninggalkan. Ya. Aku tidak sekali-kali membiarkan. Ya, Yesus. Wow. Haleluya. Biarlah dari hati kita naikkan pujian ini. Bahwa kita adalah orang-orang yang mau terus bersyukur sama Tuhan. Ya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau sungguh baik. Kau setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan,
sakit, Engkau ada. Yesus setia. Amin. Katakan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, kami mau tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Katakan berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Lebih lagi dari iman kita mau katakan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Jemaat Tuhan, sama-sama katakan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada. Katakan sama-sama. Yesus setia. Kau setia. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia.
Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Kami punya Allah yang setia. Kami punya Engkau Allah yang setia. Engkau sungguh Allah yang baik. kami Haleluya. Haleluya. Engkau yang menolong setiap kami, Engkau yang menolong kami. Engkau sumber kekuatan. Haleluya. Engkau layak disembah. Ya lama-lama ya lama syada ya lama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Apapun keadaan kita hari ini, Ya, mungkin hari ini, mungkin saat ini keadaan kita nggak baik-baik aja, amin. Kita pikir Tuhan meninggalkan kita. Kita pikir Tuhan udah lupa sama kita. Tapi lewat pujian ini kita diingatkan, Tuhan selalu setia. ya. Amin, amin. Dia tolong kita. Ya, Bukan cuma satu kali, bukan 2 kali. Dia tolong kita setiap saat. haleluya. Berkali-kali kau menolong. Haleluya. Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa Pada saat sakit, Engkau ada, katakan Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam
Tuhan Yesus, inilah ucapan syukur kami kepadamu. Berkali-kali Engkau menolong kami. Berkali-kali Engkau kuatkan kami. Tatkala kehidupan tidak dapat dimengerti, ketika kehidupan menekan begitu luar biasa, tangan-Mu yang sangat kuat menopang kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini, tetap beriman kepadamu, tetap berharap kepadamu, tetap memiliki mata yang terus-menerus tertuju kepadamu, sebab sungguh-sungguh Engkau nyata, sungguh-sungguh Engkau ada, menolong di saat yang tepat. Kadangkala sepertinya Engkau tak menjawab doa kami, namun sesungguhnya Engkau sedang melatih iman kami untuk lebih teguh, melatih iman kami untuk lebih kokoh, melatih pengharapan kami untuk terus-menerus hanya kepadamu. Di tengah keadaan yang tidak bisa dimengerti, sesungguhnya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tangan-Mu memeluk kami dengan kasih-Mu yang tak berkesudahan. Tangan-Mu memeluk kami dengan kuasa-Mu yang tak terbatas. Sungguh Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh beria-ria di hadapan-Mu. Kami boleh bersorak-sorai di hadapan-Mu. Kami boleh menaikkan segala pujian kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Tenggelamkan kami semua di dalam pengurapan-Mu Tuhan, untuk kami memahami kebenaran-Mu dan kemudian mengerjakannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menolong kami berkali-kali, kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Mari silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, pagi hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-4. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-4. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membacakan ayat yang ke-1. Bapak Ibu bersama-sama ayat yang kedua, saya ayat yang ketiga, dan kemudian Bapak Ibu kembali ayat yang keempat. Demikian sabda Allah. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, yang berbahagia tentu ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan yang kemudian melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Selamat memasuki tahun baru, tahun 2025. Hari ini adalah hari ke-25 dan masih ada 340 hari lagi di tahun 2025 ini. Dan saya percaya apabila di tahun-tahun yang lalu Tuhan Yesus menolong, maka di tahun ini pun Tuhan Yesus akan menolong. Lagu terakhir kita tadi berkata, berkali-kali kau menolong, berkali-kali. Adakah di antara kita yang tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan? Tolong tanya dulu kiri dan kanan, tanya dulu gitu. Kamu Bapak Ibu tolong tanya, jangan senyum kepada saya. Tolong tanya kiri kanannya ya. Ya, sekalipun Bapak Ibu suami istri, suami tanya kepada istri, kamu pernah enggak ditolong oleh Allah? Oke, tanya. Jangan malu-malu.
Aduh, yuk tanya. Saya masih lihat beberapa orang diam aja begini. Tanya. Halo. Saudara, saya mau bilang kalau saudara tanya kepada kiri kananmu, maka sebenarnya engkau sedang melihat karya Allah dalam diri orang itu. Ya, saudara tanya, Pak, pernahkah Tuhan menolong? Kalau dia cuma bilang mengangguk, itu artinya kita melihat pekerjaan Allah yang besar di dalam diri orang itu. Sekalipun dia nggak cerita, oh Tuhan tolong saya waktu sakit, waktu bangkrut, waktu apa, nggak usah. Dia mengangguk saja, tanda Allah bekerja dalam hidupnya. Oleh karena itu saudara, ayat ini ayat yang luar biasa. Ayat yang ke-1 dan ayat yang ketiga itu punya nada yang sama. Ditulis oleh seorang rasul, murid Yesus, 3,5 tahun bersama-sama. Ya, namanya Rasul Yohanes, dan dia adalah satu dari antara 12 murid Yesus, dan dia juga satu dari antara 3 murid inti Yesus. Ada 3 murid inti Yesus, namanya adalah Petrus, Yakobus, Yohanes. Nah, kita mau lihat 1 Yohanes pasal yang ke-1, ayat yang ke-1 dan yang ketiga ini, nadanya sama Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ke-1 itu dikatakan gini, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, tentu itu dengan mulut kalau menyaksikannya, dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Apa yang mau Rasul Yohanes sampaikan melalui ayat ini? Yesus itu benar-benar nyata hadir. Dia benar-benar nyata hadir. 2000 tahun lebih yang lalu Allah nyata di dalam Yesus Kristus. Dia berjalan bersama-sama dengan para muridnya. 30 tahun sebelum dia berjalan bersama-sama dengan muridnya, dia berada bersama-sama dengan Pak Yusuf dan Ibu Maria. Kemudian Pak Yusuf meninggal dan dia bertumbuh terus sampai usia 30 tahun. Di usia 30 tahun dia mulai berkarya, dia dibaptis, kemudian dia dicobai, kemudian dia mengajar, dia memberitakan Injil, dia menyembuhkan orang, dan inilah yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Yesus benar-benar nyata. Mengapa Allah mau nyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus? Karena kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, Allah memang menyatakan diri kepada orang-orang di perjanjian lama, khususnya kepada kaum Israel. Namun itu masih dalam berupa bayangan. Sekarang Allah nyata di dalam Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Rasul Yohanes itu menulis 5 kitab. Injil Yohanes, surat Yohanes yang ke-1, surat Yohanes yang kedua, surat Yohanes yang ketiga, dan kitab Wahyu. Dan di dalam Injil Yohanes pasal 1, ayat yang ke-14 dikatakan begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kata diam di antara kita menunjukkan bahwa dia bekerja. Sehingga Rasul Yohanes ayat yang ke-1 dan kemudian ayat yang ketiga juga itu berkata, apa yang telah kami lihat dengan mata. 3,5 tahun Rasul Yohanes melihat dengan matanya. Apa yang kami dengar, dia dengar pengajaran-pengajarannya. Dia bersama-sama dengan Yesus. Waktu Yesus membuat mujizat 5 roti 2 ikan, Yohanes ada di situ. Waktu dia membuat 7 roti untuk 4.000 orang, itu Yohanes ada di situ. Waktu dia menyembuhkan orang di bait Allah, Yohanes ada di situ. Artinya saudara-saudara, Yesus benar nyata. Saya rasa kita adalah orang-orang yang sudah melewati pandemi tahun 2020. 2021
pandemi tinggi-tingginya. Pandemi mulai surut pertengahan 2021, lalu kemudian 2022 dinyatakan dicabut. Bapak Ibu, 2020, 2021, 2022 itu perjuangan yang luar biasa, bukan? Mungkin ada dari antara kita kehilangan anggota keluarganya. Mungkin ada dari antara kita pada hari-hari itu berada dalam kondisi yang ekonominya bukan lagi turun, tapi terjun payung begitu ya. Kenapa? Untuk pertama kalinya mungkin dalam hidup kita, kota Bandung itu sepi, sunyi ketika lockdown. Tidak seperti hari kemarin, menjelang libur panjang, itu tol Paster macet 3 km begitu ya. Tol Paster macet, mau keluar macet, mau di jalan rayanya macet, mau ke Lembang macet. Tapi itu enggak pernah terjadi pada tahun 2020 sampai dengan 2022. Tapi pertanyaannya, apakah pada tahun-tahun itu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus? Apakah kita mengalami pertolongannya? Kalau kita tadi menyanyi lagu yang berapa ya? Yang keempat ya, berkali-kali kau menolong, gitu. Itu juga termasuk ketika berada di dalam masa pandemi, bukan? Yang kita mau lihat dari Yohanes ini adalah Yesus Kristus benar-benar nyata. Dia menulis 5 kitab, Injil Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, ini dia tulis tentang Yesus. Khususnya Injil dia membicarakan tentang Yesus. Sejak dari kehadirannya sampai dengan kematiannya, sampai kenaikan ke surga, sampai kemudian mengapa Injil itu dicatat. Itu adalah Injil Yohanes. Surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes itu adalah bagaimana orang percaya bersikap di dalam kepercayaannya. Jadi pada waktu dia mengatakan apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami raba, ini adalah Yesus yang benar-benar nyata hidup di tengah-tengah umatnya. Namun ketika dia menuliskan kitab Wahyu, itu dia mendapatkan penglihatan yang luar biasa. Dia berada di Pulau Patmos, dia dibuang di Pulau Patmos, dan pada waktu dia dibuang di Pulau Patmos, Yesus menyatakan diri untuk menuliskan semua hal yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Apa yang dia lihat? Karena pada waktu di Pulau Patmos dia mendapatkan penglihatan. Di Pulau Patmos dia mendengar. Di Pulau Patmos itu dia menulis segala sesuatu yang Yesus katakan, dia tulis. Yang dia lihat dia tulis semuanya. Bapak Ibu, ketika dia menuliskan di ayat 1 dan yang ketiga, apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami raba, itu adalah tentang Yesus yang benar nyata. Dia sudah nyata pada 2000 tahun yang lalu, dan sepanjang 2000 tahun itu dia sudah nyata juga. Dia sudah nyata dalam hidup kita semenjak kita lahir sampai dengan hari ini, dan dia akan meneruskan sampai kita dipanggil pulang. Oleh karenanya kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua itu dikatakan gini, hidup itu telah dinyatakan. Tolong perhatikan ayat yang kedua, 2 kali ada kata dinyatakan. Di bagian awal dikatakan hidup itu telah dinyatakan, berarti real. Lalu kemudian dikatakan tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakannya kepada kami, real. Waktu Bapak Ibu membacanya, 2 kata ini bahwa hidup itu telah dinyatakan, maka itu real untuk hidup saudara dan saya. Ya.
Amin. Amin. Dia real ketika kita berjalan dalam kehidupan ini seorang diri. Dia real ketika berjalan bersama-sama dengan jemaat. Dia real ketika ada di dalam keluarga. Dia real ketika berada di perjalanan. Dia sungguh-sungguh nyata. Sehingga hidup ini adalah perjalanan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih, biasanya di akhir tahun kita selalu mendengar kaleidoskop. Kaleidoskop itu adalah gambaran perjalanan dalam satu tahun, gitu. Kaleidoskop. Kaleidoskop itu biasanya berhubungan dengan politik. Sepanjang tahun itu apa saja yang terjadi dengan politik. Sepanjang tahun itu apa saja yang berhubungan dengan ekonomi. Sepanjang tahun itu apa yang berhubungan dengan sosial, kesehatan, olahraga, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup dan bencana alam. Bahkan ada juga dalam bidang teknologi, begitu ya. Jadi di akhir tahun biasanya kita akan mendengar itu entah lewat radio, entah lewat surat kabar, entah lewat televisi, entah lewat internet, selalu ada kaleidoskop. Rekaman dari perjalanan sepanjang tahun itu. Biasanya kemudian kita melihat orang merencanakan tahun yang akan datang. Oh, tahun yang akan datang politik kira-kira begini, ekonomi kira-kira begini, kesehatan kira-kira begini dan sebagainya. Nah, saudara, sebagai orang Kristen, apakah kita pernah melakukan kaleidoskop untuk kehidupan rohani kita sepanjang tahun yang sudah kita lewati? Bagaimana kehidupan rohani kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus? Gitu. Sekiranya saya bertanya kepada Bapak Ibu berapa kali sepanjang 2024 pernah ditolong oleh Allah? Maka jawabannya adalah banyak. Gitu kan? Banyak, Pak. Ya. Coba satu hari nanti Bapak Ibu pulang nanti ya, di rumah Bapak Ibu tulis pertolongan yang pernah saya terima dari Tuhan sepanjang 2024. Tulis. Ingat 1 tulis, ingat 2 tulis, ingat 3 tulis, ingat 4 tulis, ingat 5 tulis, ingat 6 tulis, ingat lagi tulis, tulis lagi, tulis lagi, tulis lagi. Dan ternyata ada banyak pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk orang tidak bersyukur. Bersyukur. Karena pertolongannya sangat ajaib. Kalaupun doa kita tidak dijawab, bukan berarti Tuhan tidak ada. Dia sedang mendewasakan kita. Apakah ketika doa kita tidak dijawab, itu kita tetap beriman kepada Dia atau tidak? Orang tua saya, Bapak Ibu, sejak saya lahir dia berdoa supaya tangan saya lurus. Tapi sampai dengan hari ini tangan saya nggak pernah lurus. Nggak pernah, dua-duanya tetap cacat seperti ini. Ya. Ibu saya Kristen, ayah saya belum percaya kepada Yesus ketika saya lahir. Tatkala saya berusia 9 tahun, pernikahan orang tua itu masuk ke tahun 13, ayah saya percaya kepada Yesus. Dan waktu percaya kepada Yesus, ayah juga berdoa supaya tangan saya lurus. Ternyata enggak lurus. Enggak lurus. Tetapi kemudian kedua orang tua saya belajar untuk menerima bahwa mereka punya anak yang memang 2 tangannya cacat. Oleh karenanya Bapak Ibu dalam perjalanan saya, akhirnya saya membuat kesimpulan seperti ini. Lahir cacat, mengalami kelemahan dan kekurangan, bukanlah tragedi dalam kehidupan. Kalau begitu tragedi kehidupan itu apa? Tragedi kehidupan adalah ketika seseorang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Terlebih lagi ketika orang sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka dia sudah diperdamaikan dengan Allah dan dia perlu berdamai dengan dirinya sendiri. Saudara, ada banyak orang tidak cacat tetapi mengalami tragedi.
Anak muda sekarang banyak memakai kalimat overthinking. Kalau orang tua itu adalah khawatir gitu ya. Aduh, saya overthinking. Dikit-dikit overthinking, dikit-dikit overthinking. Udah ditebus oleh Yesus, overthinking melulu. Kenapa? Ya dia udah selesaikan kok. Kalau nggak overthinking, kalimat anak muda yang lain apa? Insecure. Pernah dengar dua kalimat ini? Halo, Bapak Ibu pernah dengar? Insecure itu bahasa lainnya adalah rendah diri. Ya ampun. Aduh, saya overthinking. Lanjutin aja sudah. Makanya banyak orang kemudian bertambah-tambah overthinkingnya, bukan? Jangan mau ikut-ikutan dengan dunia. Istilahnya sih keren. Tetapi saudara, saya mau katakan gini. Segala overthinking kita sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Segala insecure kita sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Dia naik ke kayu salib dari jam 12 siang sampai jam 3 petang. Itu dunia mengalami kegelapan, seluruh dunia mengalami kegelapan. Dan waktu kegelapan itulah dia membawa darahnya yang kudus kepada Bapa di surga. Dia bawa darahnya yang kudus itu. Bersamaan dengan dia bawa darahnya yang kudus, dia bawa dosa-dosa manusia. Bersamaan dengan itu juga dia bawa kebenaran hidupnya kepada Bapa di surga. Dan darahnya yang kudus ini sanggup menebus seluruh dosa manusia. Sehingga kemudian pada jam 3 petang, Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena memang dosa itu begitu kelam, termasuk kekhawatiran manusia, termasuk rendah diri manusia atau overthinking dan insecure itu, dia bawa kepada Bapa di surga. Dan sesudah dia berkata Eloi, Eloi, lama sabachthani, dia katakan aku haus. Kalimat ke-6, kemudian dia katakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nyawa itu ada di dalam darah. Darah yang kudus itu dia serahkan kepada Bapa di surga. Dan sesudah dia menyerahkan nyawanya, dia teriak. Seluruh orang dengar pada waktu itu, tetelestai. Sudah selesai. Ketika sudah selesai, dimulailah perjalanan yang baru saudara dengan saya. Dalam persekutuan dengan Bapa di surga. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami saksikan, apa yang kami raba dengan tangan kami tentang hidup itu, itulah yang kami nyatakan kepadamu. Wow, dahsyat. Mari kita melihat hidup kita. Kalau kita melihat perjalanan hidup kita, maka perjalanan hidup kita itu dibangun di atas kepada Allah sendiri. Bahwa Allah adalah pribadi yang ada. Di dalam ayat 1 dikatakan apa yang telah ada sejak semula. Tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula. Jadi firman hidup ini ada sejak semula. Tadi saya sudah katakan bahwa Rasul Yohanes menuliskan 5 kitab di dalam perjanjian baru. Dan di dalam 5 kitab itu salah satu tema yang terus menerus diberitahukan oleh Roh Kudus kepada Rasul Yohanes, yaitu Allah adalah pribadi yang ada. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jauh sebelum ada Kejadian 1 ayat 1, Allah dalam ketritunggalannya sudah ada. Yesus Kristus firman hidup sudah ada.
Roh Kudus sudah ada. Dan ayat 1 itu berbicara pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Mari kita lihat di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8. Wahyu 1 ayat yang ke-8 berkata begini. Waktu Yesus menampakkan diri di Pulau Patmos kepada Rasul Yohanes. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Jadi Yesus berbicara secara langsung kepada Rasul Yohanes ini. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Firman hidup itu, dia ada. Tetapi juga dikatakan yang sudah ada. Jauh sebelum kejadian 1 ayat 1, dia sudah ada. Lalu kemudian dikatakan, dan yang akan datang. Bapak Ibu, kita sebelum ada di perut ibu kita tidak tahu kita ada di mana. Tapi Allah sudah ada dan kemudian dia memberkati orang tua kita ada di dalam perut ibu kita masing-masing. Kita lahir, kita berjalan dalam kehidupan ini sampai dengan hari ini. Pertanyaannya, sampai kapan kita ada di muka bumi? Tidak ada yang tahu. Tapi selama perjalanan itu, setidak-tidaknya kita perlu bertemu dengan Yesus, mengalami hidup baru, sehingga di masa depan itu kita akan ada bersama-sama dengan Dia. Di masa depan kita ada bersama-sama dengan Dia. Dan hari-hari ini ketika kita ada di muka bumi, kita sedang menunggu Dia datang untuk kedua kalinya, bukan? Kapan Dia datang? Tidak tahu. Tetapi kalau nanti kita meninggal, itu sebelum Yesus datang kedua kalinya, kita akan hidup berbahagia bersama dengan Dia. Wahyu 4 ayat 8 juga berkata bahwa keempat makhluk itu tidak berhenti-hentinya berseru siang dan malam berkata, Kudus, Kudus, Kuduslah Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Ayat ini memberikan kepastian kepada kita bahwa Dia adalah pribadi yang dapat diandalkan. Dia adalah pribadi yang maha kuasa. Dia sanggup memelihara hidup kita. Dia sanggup menjadi pokok doa kita. Kemana doa kita tujukan? Kepada Yesus Kristus yang adalah Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Jikalau kita sakit, doa kita kepada Yesus, Tuhan Yesus tolong sembuhkan. Kapan disembuhkan? Tergantung kedaulatan Dia. Betul? Ya. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk anak saya, supaya anak saya jadi insinyur, dokter. Kapan jadi insinyurnya? Nanti di masa depan. Apakah itu diluluskan oleh Allah? Sekiranya itu sesuai dengan kemahakuasaan Dia akan luluskan. Tapi kalau anak kita lebih baik jadi pedagang, Tuhan atur. Menjadi pedagang tetapi yang takut akan Tuhan. Dia sanggup. Dia sanggup. Ya. Lagu kita tadi kan berkata, berkali-kali kau menolong. Berkali-kali. Kalau Dia tidak maha kuasa, bisakah Dia berkali-kali menolong? Enggak. Bapak Ibu, kalau ada orang yang datang ke tempat Bapak Ibu setiap hari minta tolong, kira-kira bagaimana? Senin datang, Pak tolongin saya, pulang dia. Selasa, Pak tolongin saya. Rebu, Pak tolongin saya. Kamis, Pak tolongin saya. Gitu. Gak punya uang, Pak tolongin saya. Sakit, Pak tolongin saya. Genteng bocor, Pak tolongin saya. Kira-kira Bapak Ibu, begitu orang itu datang sampai di pintu gerbang, kira-kira hati Bapak Ibu bagaimana? Langsung gini, ini pasti minta tolong lagi. Tapi saya mau katakan begini, dalam kemahakuasaannya Allah gak pernah menolong, tidak pernah menolak untuk menolong kita. Dia baru lihat wajah kita saja, Dia bersedia menolong loh. Baru lihat wajah kita, baru Dia dengar doa kita. Tuhan tahu, pasti minta tolong nih.
Tapi Tuhan nggak bilang gini, sorry ya, aku nggak mau menolong. Waktu dia dengar doa kita, dia mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Allah yang seperti itulah yang kita miliki. Rasul Yohanes ketika dia berada dalam pengasingan sendiri, dia tidak mengalami kesepian, dia tetap kontak dengan Allahnya di dalam Yesus Kristus, sampai kemudian Yesus berbicara kepada dia untuk menuliskan surat-surat kepada ketujuh jemaat, tetapi juga untuk menuliskan hal-hal yang akan datang. Firman yang hidup itu, yang sudah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, ketika manusia jatuh dalam dosa, langit, bumi, laut, dan segala isinya rusak, dia juga yang kemudian memberikan langit yang baru dan bumi yang baru. Langit yang baru dan bumi yang baru itu ditulis oleh Rasul Yohanes. Dia lihat, aku melihat, langit yang baru dan bumi yang baru turun. Saya nggak tahu seperti apa penglihatan itu, tapi Rasul ini Rasul yang sangat luar biasa. Jadi Yesus real. Saudara, di dalam ayat-ayat ini Allah itu memberi hidup kekal. Hidup kekal bukan semata-mata hidup sesudah kematian ini. Hidup kekal itu juga ada di sekarang. Ayat yang kedua dikatakan hidup itu telah dinyatakannya dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakannya kepada kami. Bagaimana cara menyatakan hidup kekal ini di dalam Yesus Kristus? Sejak dia ada di dalam kandungan Ibu Maria sampai dengan dia mati di kayu salib, masuk ke dalam jurang maut, sampai kemudian dia bangkit, sampai kemudian dia naik ke surga, sampai dia mengirimkan Roh Kudus kepada orang percaya, itulah penyataan tentang hidup kekal itu. Sehingga dalam tulisan Rasul Yohanes, yang dimaksud dengan hidup kekal itu adalah ini. Yohanes 17 ayat yang ketiga berkata, inilah hidup yang kekal itu. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Amin. Hidup kekal itu bukan sekedar hidup sesudah mati. Oleh karena kita sudah diampuni dosa kita dan kita masuk surga. Betul itu. Namun di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga dikatakan hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar. Ini adalah doa Yesus kepada Bapa di surga. Jadi hidup yang kekal itu menyangkut juga pengenalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Pengenalan kita kepada Bapa di surga. Pengenalan kita kepada Roh Kudus. Mengenal. Jadi kenalah dia terus menerus. Bagaimana cara mengenal? Maka mau tidak mau, suka tidak suka. Selain kita mendapatkan penyataan Allah tentang Yesus Kristus pada waktu kita menerima dia dalam lahir baru, mengenal dia juga melalui membaca Alkitab. Baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Kalau tahun yang lalu belum selesai membaca Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 22 ayat 21, bacalah tahun ini supaya kita mengenal Bapa di surga itu kira-kira seperti apa. Yesus Kristus yang saya percayai itu seperti apa? Kalau kita membaca 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 4, bukankah itu Yesus itu nyata dalam pengalaman kita? Apa yang telah kami tuliskan sejak semula, yang telah kami lihat, dilihat, dituliskan menjadi sebuah perjalanan dan pengalaman. Apa yang kami dengar, suaranya didengar. Apa yang kami raba. Kalau gitu, Yesus itu real. Suatu hari ada seorang ibu-ibu kena kiste. Dan dia takut sekali untuk dioperasi.
Tapi kistanya semakin hari semakin membesar. Dokter bilang, Bu ini harus dioperasi. Dok saya takut sekali operasi. Dokternya bilang begini, operasi zaman sekarang itu tidak seperti zaman dulu. Ya, Ibu datang ke rumah sakit, nanti kemudian dilakukan operasi. Ibu maunya itu dibuat tidak sadar itu apa namanya ya? Dibius total atau bius lokal. Kalau ibu takut bisa dibius total, jadi ibu tidak melihat itu. Tapi juga bisa dibius lokal. Wah dia bilang enggak dok, enggak. Sesudah itu dia harus masuk ke laboratorium untuk diperiksa ini. Semua normal. Tibalah hari operasi. Sehari sebelumnya dia pergi ke rumah sakit, dia bilang sama anak-anaknya, Mama teh sieun, takut. Anak-anaknya bilang, nanti ya Mama itu dibius total aja lah. Jadi Mama nggak lihat itu alat-alat operasi. Iya tapi sekarang udah bayangin katanya gitu. Nah seringkali manusia takut karena bayangin duluan. Operasi belum berjalan udah bayangin gitu ya. Nggak usah dibayangin katanya. Tibalah hari operasi Bapak Ibu. Diantar oleh anaknya, tapi anaknya nggak boleh masuk ke ruang operasi bukan. Ibu ini dimasukkan ke ruang operasi oleh susternya. Suster, lalu kemudian susternya bilang gini, Bu, sebentar lagi ibu akan dioperasi ya. Ibu tenang, ibu doa gitu. Aduh, dia bilang suster saya sieun, kumahanya. Aduh, kumaha, suster sieun gitu. Suster nanti suster ada di sini kan? Iya, saya ada di sini. Tenang ibu nanti dibius. Susternya ngomong gini, Bu, sebentar saya keluar ya. Keluar si suster. Suster keluar, dokter masuk. Dokter itu mengoperasi seorang diri. Udah selesai ya Bu. Dia sadar Bapak Ibu. Ibu ini sadar. Dokter itu mengoperasi seorang diri. Dokternya keluar. Masuk dokter yang asli. Masuk dokter yang asli yang memberitahu harus operasi. Bersama dengan suster yang tadi. Saya tinggal sebentar ya. Lalu kemudian dokternya bilang gini, Ibu udah siap operasi? Dok, tadi saya sudah dioperasi. Ada dokter yang masuk bilang, saya operasi. Dokternya ngomong begini, lah saya baru masuk. Dia juga bingung, iya dok tapi tadi ada dokter yang operasi. Siapa dia? Dokternya bingung, udah gini aja. Nggak jadi operasi kita cek di laboratorium. Kira-kira itu difoto dulu di ruang ronsen ada nggak miumnya. Bapak Ibu keluar dari ruang ronsen dicek laboratorium nggak ada lagi miumnya. Nggak ada lagi kistanya itu. Pertanyaannya adalah begini. Itu tadi dokter yang mengoperasi itu siapa? Dokter aslinya tanya, ciri-ciri dokter yang operasi itu gimana? Pakai baju putih. Ya semua dokter pakai baju putih atuh. Gitu kan? Kalau pakai baju hitam itu biasanya ke pemakaman. Wajahnya gimana? Wajahnya kayak dokter. Tingginya kayak dokter. Tapi bukan saya. Kalau lihat-lihat sih bukan dok. Tapi dokter itu ngoperasi saya. Nah kemudian si dokter bawa foto teman-temannya. Ini bukan. Ditunjukkan lagi ini foto temannya. Bukan dok. Orang yang mengoperasi saya itu nggak ada di foto teman-teman dokter ini. Bapak Ibu. Apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami raba dengan tangan kami, itulah yang kami saksikan. Itu bukan cuma terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi itu juga nyata hari ini, di tempat ini. Kalau Bapak Ibu punya pergumulan, dia sanggup untuk menjamah. Dia sanggup untuk menyelesaikan. Dia sanggup mengalirkan kuasa dari tempat yang maha tinggi itu. Melampaui segala sesuatu. Dia sanggup.
Ya, dia sanggup. Karena dia maha kuasa. Tugas Bapak, Ibu, dan saya adalah memuliakan namanya di seluruh bumi. Rasul Yohanes sudah memuliakan Yesus Kristus. Ibu yang dioperasi mungkin oleh malaikat itu tadi ya. Kalau saya yakin itu malaikat atau Tuhan Yesus sendiri yang datang. Nanti kalau kita masuk ke dalam surga kita tanya gitu ya. Ya kita tanya itu yang operasi itu siapa. Apakah itu malaikat atau Tuhan Yesus sendiri. Tetapi yang saya mau katakan begini. Allah yang maha kuasa itu real. Real. Oleh karenanya kenal Yesus, kenal kuasanya, kenal Roh Kudus, kenal terus menerus. Puji Tuhan setiap pagi di sini diadakan apa itu? Doa pagi, rumah doa Menara Bandung. Saya rasa Bapak Ibu yang rajin ke rumah doa Menara Bandung sering mendengar kesaksian-kesaksian. Bagaimana Allah itu nyata bukan? Bagaimana Yesus itu nyata. Dia sungguh nyata. Dan dia mau nyatakan kasih dan kuasanya itu kepada Bapak dan Ibu. Oke. Tolong beritahu kepada kiri dan kanan. Yesus Kristus sungguh nyata bagi hidupmu. Saudara, kemudian Allah itu menyatakan diri dalam Yesus Kristus, ya. Dia adalah firman hidup dan dia nyata dalam Yesus Kristus. Bagaimana sikap orang percaya? Orang percaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus secara nyata. Waktu Yohanes Pembaptis datang ke Galilea, dia memanggil semua orang untuk dibaptis. Kemudian dia lihat Yesus datang untuk minta dibaptis. Dan dia katakan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Di situ ada anak-anak Zebedeus. Namanya Yakobus dan Yohanes. Waktu dia mendengar, lihat anak domba Allah yang menebus dosa manusia. Maka kemudian dia ikut Yesus. Waktu dia ikut Yesus, dia tanya gini, Guru, di mana engkau tinggal? Lalu Yesus bilang, mari ikutlah aku. Oke. Perjumpaan. Dia nyata. Bapak Ibu yang sudah percaya kepada Yesus, saya mau katakan berulang-ulang. Yesus nyata dalam hidupmu. Ya. Tahun-tahun di belakang dia nyata, maka tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang dia nyata. Apabila Bapak Ibu punya pergumulan, kesulitan, kesukaran, maka Allah itu akan menyatakan kuasanya, kasihnya, mujizatnya, hal-hal yang gak pernah Bapak Ibu lihat dengan mata, hal-hal yang gak pernah didengar dengan telinga, hal-hal yang gak pernah timbul dalam hati kita, itulah yang disediakan oleh Allah untuk kita. Dia sungguh nyata. Orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Tidak hanya dia nyata dalam hidup kita, tetapi kita perlu menyaksikannya. Rasul Yohanes berkata, apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar, itulah yang kami saksikan. Ya, tangan kita ini seringkali terlalu cepat untuk share berita-berita di WA yang belum tentu benar, bukan? Tahun 2024 ada 1.900 berita hoax. Jangan-jangan kita pernah ikut menyebarkannya. Dari 1.900 itu menyebar ke banyak tempat. Tapi kita dipanggil untuk menyebarkan nama Yesus. Supaya bumi ini penuh kemuliaannya. Penuh dengan kuasanya. Penuh dengan kasihnya. Sehingga Bapak Ibu, hidup adalah perjumpaan dengan Tuhan. Dia nyata, sungguh nyata, kasihnya nyata, kuasanya nyata, mujizatnya nyata, kehadirannya nyata, pelukan kasihnya nyata, dan ketika kita menyebarkan melalui kesaksian itu, kita sedang memenuhi bumi ini dengan kemuliaan Allah. Dia menolong, berkali-kali dia menolong, berkali-kali dia melakukan perkara-perkara yang besar.
Ketika kita berada di lembah kekelaman, Dia tetap ada di sana. Ketika berada dalam kesukaran, Dia menolong kita. Dan ketika kita saksikan kasih kuasa Allah yang sangat luar biasa itu, kita sedang memuliakannya di muka bumi ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian ini. Glorify thy name. Allah mau mempergunakan hidup kita untuk memuliakan namanya di muka bumi ini. Allah mau memakai pergumulan-pergumulan kita untuk memuliakannya di muka bumi ini. Allah mau mempergunakan sakit penyakit kita untuk memuliakannya di muka bumi ini. Karena memang hidup kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita raba, apa yang kita saksikan adalah tentang Allah yang Maha Kuasa. We love you, we worship and adore you, glorify thy name in all the earth. Glorify thy name, oh hallelujah. Glorify thy name, glorify thy name in all the earth. Glorify thy name, glorify thy name, oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name, glorify thy name. Amin, amin. Oh hallelujah. Glorify thy name in all the earth. 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 Kepadamu ya Allah yang Maha Kuasa, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang melakukan perkara-perkara besar dan ajaib, yang melakukan mujizat-mujizat seorang diri, yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus Putramu yang tunggal, yang hadir di tengah-tengah kami, yang menolong, yang membebaskan, yang memberikan kekuatan, yang menopang kami dengan lengan-Mu yang sangat kuat, sehingga kami ada pada hari ini. Kami bersyukur oleh karena Engkau sudah memimpin kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga semenjak kami percaya kepada Yesus Kristus, semenjak kami lahir baru, hidup ini adalah perjalanan bersama dengan Allah yang besar. Hidup ini adalah perjalanan bersama dengan Yesus Kristus yang penuh kasih, yang penuh dengan kuasa. Perjalanan ini adalah perjalanan yang tidak sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, betapa banyak perbuatan-perbuatan ajaib-Mu dalam hidup kami. Betapa banyak pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyaksikan cinta kasih-Mu yang sangat besar itu.
supaya namamu ditinggikan di seluruh bumi, supaya namamu dimuliakan di seluruh bumi. Bukan hanya di rumah doa Menara Bandung, bukan hanya di GBI Pastor ini, tetapi kemana saja Engkau taruh kami, kemana saja Engkau utus kami mau memuliakan namamu. Sebab hidup yang sangat singkat ini, tidak ada hal lain yang utama. Kami mau memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Pak Ishak bersama dengan keluarga dalam penggembalaannya. Menyerahkan juga tim penggembalaan ke dalam tangan-Mu. Menyerahkan seluruh pelayan-pelayan yang ada di sini. Urapi mereka dengan pengurapan yang baru. Jemaat-Mu juga Tuhan, urapi dengan pengurapan-Mu yang baru. Sehingga roh yang menyala-nyala, hati yang penuh cinta ada di dalam jemaat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam namamu, firman yang hidup, yang nyata itu, kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk mengangkat tangannya. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Yesus menjemput kami di awan-awan yang permai. Yang terima berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin.